Setan jatuh tersungkur. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, sampan berlayar menyapa Anda sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Semoga sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, sampai kapanpun setan atau roh jahat tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Sekalipun roh jahat datang dalam berbagai bentuk wajah dan ingin menghancurkan orang benar, ia tidak akan pernah berhasil. Bahkan setiap kali ia berusaha untuk menguasai orang benar, ia sendiri akan jatuh tersungkur dan setan akan tetap mengangkat kepalanya dan mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Allah yang tampak dalam setiap diri orang benar. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merenungkan sabda Tuhan dalam tema setan jatuh tersungkur di depan Allah. Dalam bacaan pertama, kita mendengar dan melihat bahwa setan itu tampak dalam diri Saul yang berikhtiar untuk membunuh Daud. Wajah setan atau roh jahat yang tampak dalam diri Saul adalah iri hati dan cemburu kepada Daud. Ketika ia mendengar nyanyian wanita-wanita yang menyebutkan bahwa Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kata-kata inilah yang membuat hati Saul panas dan marah, sehingga membuat dia berikhtiar untuk menghabisi Daud. Tetapi apa yang namanya niat jahat, pikiran yang jahat terhadap orang-orang baik dan orang-orang benar, selamanya tidak akan membunuh kebaikan dan kebenaran Allah itu sendiri. Bayangkan saja anak kandung dari Saul membongkar rahasia atau rencana jahat ayahnya Saul untuk membunuh Daud. Putra dari Saul ini berada di posisi Daud karena ia sadar dan tahu bahwa Daud adalah orang benar dan bukan orang jahat. Tindakan putra Saul ini menunjukkan bahwa cara Allah terhadap orang benar untuk menyelamatkannya tidak pernah terlambat dan bahkan tidak pernah dipahami dan dimengerti oleh kita. Saul akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Daud karena nasihat anaknya sendiri. Itu adalah wajah roh jahat atau setan yang jatuh tersungkur di depan kebenaran Allah
ia tidak akan mampu menghabisi Daud, orang benar itu. Dalam bacaan Injil, banyak orang berdesak-desakan yang kerasukan roh jahat dan orang sakit lainnya dibawa kepada Yesus, sehingga Yesus hampir terhimpit oleh banyaknya orang yang ingin disembuhkan. Apa yang menarik di sini adalah ketika roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di depan Yesus dan mengakui kebesaran Allah. Engkau adalah anak Allah. Allah yang tampak dalam diri Yesus putranya itu menunjukkan kekuatannya di hadapan dunia dan di hadapan manusia, bahwa selamanya apa yang disebut dengan roh jahat, niat jahat, dendam, balas dendam tidak akan pernah menguasai orang jujur, orang benar. Saudara-saudariku terkasih, jika kita menyadari bahwa roh jahat tidak akan pernah menguasai kebenaran, maka kita perlu menentukan posisi di mana kita hidup, posisi di mana kita berdiri. Jika ada niat jahat kita terhadap orang lain, terhadap sesama, tanggalkanlah itu, karena itu adalah kejahatan yang akan mengalami jatuhnya sendiri atau tersungkur di depan kebenaran. Biarlah kita berada di posisi kebenaran, karena di sana Allah bersama kita. Allah tidak akan berada di dalam posisi orang jahat yang ingin membalaskan dendamnya atau nafsu jahatnya untuk menghabisi atau menghancurkan kebenaran. Semoga sabda Tuhan hari ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita untuk menentukan di mana kita berdiri. Jika roh jahat itu toh akhirnya hanya akan tersungkur, mengapa kita mau melakukannya dan mengapa kita berada di posisinya? Semoga Tuhan memberkati kita semua.